Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke rumahnya pada pagi hari ini. Kita mau beribadah, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita mau menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan, karena Allah Kudus memimpin langkah hidup kita sampai pada pagi hari ini. Kita pujikan Allah Kudus. Persiapkan hati kita untuk menerima Allah pada pagi hari ini. Allah
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita pada Minggu Prapaskah ini dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, pada pagi hari ini kita akan membacakan nas pembimbing yang terambil di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap utuh selama-lamanya. Untuk menyambut firman Tuhan pembimbing pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Hidup kita manusia sambil bertepuk tangan. Sebelum kita lakukan pujian dan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mengucap syukur kepada Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Allah pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam doa. Segala puji hormat kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Dia masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang ke rumah Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan besaran Allah. Terlebih kami nanti Tuhan akan diisi dengan firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memulai ibadah, kami serahkan di tangan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya 12 ayat 2 yang mengatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masjidku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita nyatakan dalam kehidupan kita, boleh kita simpan dan kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Hatiku percaya. Tepuk tangan dulu. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini pembacaan pertanggapan telah sampai di Mazmur 101. Kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman ini. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalimat yang menjorok kedua saya akan membacakan dan Bapak Ibu
sekalian jemaat yang menjorok ke dalam. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang raja bernasihat, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memasukkan ilmu yang nyata. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila Engkau datang kepadaku, Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. di dalam rumahku, Tiada taruh di depan mataku perkara sisa, perbuatan murtad atau aku benci. ia tidak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpatkan temannya. Dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, Aku tidak suka. mataku tertuju pada orang-orang yang setia di negeri. Supaya mereka yang bersama-sama dengan aku Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela. akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya. Tidak akan diam di dalam rumah. Orang yang berbicara dusta. Tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan. Semua orang fasik di negeri, Akan kulenyapkan dari kota Tuhan. semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian. Selamat duduk kembali. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar lagu di dalam pujian ini dalam Mazmur 101. Aku hendak bernyanyi bagimu.
Shalom. Demikianlah kesaksian dari keluarga Bapak Suyadi, kiranya memberkati kita sekalian. Apa yang tidak kita pikirkan, mari sediakan berkat ibadah ini melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan memujikan bagaikan tanah kering. Kita siap
luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saking semangatnya sampai saya tidak mau duduk lagi, mau terus berdiri dan memuji-muji Tuhan. Itu luar biasa ya. Jadi tetaplah mencintai hadirat Allah dan juga pelayanan yang ada. Ibu Bapak, mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur kepada Allah untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali pada pagi ini ya Tuhan, di hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kami datang beribadah. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bersama-sama memuliakan serta meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih untuk waktu kami menyembah dan memuji Tuhan, sehingga biarkanlah setiap persembahan, ucapan syukur yang dinaikkan melalui hati kami Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Pada pagi ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mendasari ibadah minggu kami Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati serta mengurapi kami, baik kami yang membaca dan kami yang boleh menyampaikannya. Kiranya kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Bahkan terlebih daripada itu, ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh bersama-sama dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik, kita langsung buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan baca bagi kita dan Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan yang menderita di dalam tema besar di bulan ini, mengawali setiap perjalanan kehidupan kita merefleksikan minggu-minggu Prapaskah. Nah, minggu sengsara di mana kita tahu bahwa Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu rela disalibkan. Untuk apa? Untuk menebus kehidupan kita yang berdosa. Setelah kita ditebus, apa yang harus kita lakukan? Kita mengisi kehidupan kita ini ya, dengan cara kita bersama-sama tetap terus hidup di dalam kekudusan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa sebenarnya penyakit kita lah, sebenarnya dosa kita lah yang ditanggungnya. Orang mengira itu dia itu kena tulah hukumannya, tapi sebenarnya oleh karena dosa serta pelanggaran kita. Nah, merespon kehidupannya yang dulu telah menyerahkan hidupnya menderita bagi kita, maka sudah sepantas atau seharusnya
kita sebagai orang yang percaya ini tetap menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita mengikuti Dia. Sedapat mungkin terus hari demi hari kita semakin hari semakin memberikan diri kita demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan sampai kita seperti apa yang disampaikan Yesaya di dalam ayat yang ke-6 ya. Kita meninggalkan jalan Tuhan lalu kita memilih jalan kita sendiri. Walaupun tahu bahwa Tuhanlah yang menanggung semuanya itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir di dalam tema khotbah adalah hidup dalam kekudusan, di mana kita akan bersama-sama menggumuli ayat 23 sampai dengan ayat 25. Apa yang harus kita perbuat untuk tetap terus menjaga kehidupan kita agar tetap kudus di dalam Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-8 tadi sebagai nafas pembimbing itu dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi artinya firman tidak akan pernah berubah. Dari orang tua saya dulu atau kakek nenek saya dulu tetap memegang Alkitab yang sama yang sekarang saya pegang. Demikian juga Bapak Ibu yang punya orang tua sejak awal Kristen memegang Alkitab yang sama sampai dengan Bapak Ibu pun memegangnya atau anak-anak kita sekarang memegang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tetap relevan di setiap zaman. Nanti entah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, tetap firman Tuhan yang kita pegang itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Tetap ada, tidak akan berubah. Oh, karena perkembangan zaman berubahlah kata-kata dari firman Tuhan, tidak. Firman Tuhan tetap kekal dan itu terus dipakai di sepanjang zaman. Untuk apa? Menuntun, membimbing, mengarahkan kita ya di dalam kehidupan kita agar kita dapat menjaga kekudusan hidup kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 3 minggu yang lalu berturut-turut kita berbicara tentang hidup dalam kekudusan itu menjaga akal budi atau pikiran atau perasaan agar tetap ada di dalam lingkarannya Tuhan, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang itu bisa menajiskan diri kita sendiri dan juga Tuhan yang kudus itu. Jadi pikiran, akal budi kita serta perasaan kita harus ada di dalam lingkarannya. Jadi Roh Kudus yang menuntun, membimbing supaya kita tetap memikirkan atau merasakan hal-hal yang kudus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghormati Allah. Jadi menghormati Allah di dalam kekudusannya. Kita tahu bahwa setiap hari Minggu kita datang beribadah, atau kita tahu ketika kita bersatu teduh dengan Tuhan bahwa kita sedang menghampiri tata kekudusannya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menghormatinya. Ya kan? Tidak sambil main, tidak sambil melamun, tidak sambil memikirkan hal-hal yang itu tidak berbicara di dalam ranah kekudusan. Apalagi kalau kita sedang mendengarkan firman-Nya, ada yang sedang main atau yang tertidur dan lain-lainnya, itu bisa membuat kita sebenarnya tidak menghormati Allah yang kudus itu. Jadi hormati Tuhan karena Dia kudus. Kita kudus karena Dia kudus. Dialah yang menguduskan kita. Yang ketiga, mengamalkan kasih persaudaraan itu karena Dia lebih dahulu sudah mengasihi, memberikan nyawanya bagi kita. Kalau kita mengasihi keluarga, saudara, orang lain, itu kita dimampukan oleh Tuhan karena Dia sudah mengasihi kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi kita semua dimampukan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita luar biasa, tetapi karena Dia sudah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 ini ada beberapa terjemahan yang saya tulis di sini.
minta tolong nanti satu pemuda bisa baca, pemuda dan remaja yang ada ya. Minta tolong pertama dari Mas Kelvin, baca yang terjemahan baru. Berdiri Mas Kelvin, bisa lihat ya? Yang satu saja Mas Kelvin. Keluaran Mazmur 119 ayat yang 9. Dengan apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu? Ya, terima kasih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mbak Fika, baca yang bis. Orang muda dapat menjaga kehidupannya tak bercela kalau ia hidup menurut perintah-Mu. Ya, terima kasih. Mbak Catherine, Mbak Happy dulu. Bagaimana orang muda dapat memelihara jalannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan perkataan-Mu? Ya. Mbak Catherine, FAIH. Bagaimanakah seorang anak muda dapat menjaga agar hidupnya tetap bersih dengan membaca firman-Mu dan mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya? Ya, terima kasih. Mas Daniel. Dengan apa seorang muda membersihkan jalannya dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Ya, terima kasih terjemahan Mel. Mas Soni, orang muda. Silakan. Dengan apa gerangan orang muda akan memeliharakan jalan yang suci daripada salah, kalau dipatukannya dengan firman. Ya, terima kasih terjemahan lama. Jadi dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau ia hidup menurut perintah-Mu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas pada pagi ini hidup dalam kekudusan adalah bagaimana kita bersama-sama mencintai firman. Karena firmanlah yang menjaga. Ya, walaupun di sini ditulis seorang muda, tetapi ini juga relevan bagi orang tua dan anak-anak. Tetapi masih mau sampaikan orang muda, karena orang muda kekuatannya masih banyak. Jadi bagaimana orang muda ini ketika dia bergaul, bertindak, berkata-kata, melakukan apa saja supaya tidak hidup di dalam kehidupan yang bercela, tetap menjaga kekudusannya, dijaga oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya dijaga oleh firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan dosa, kita akan diingatkan, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Beberapa waktu lalu ketika saya meminta data saya di kampus itu, lalu bersama dengan ketika saya harus mengajar dan dapat berapa itu kan, satu mata kuliah dapatnya berapa dalam satu semester. Jadi ketika saya hanya mengajar satu mata kuliah dalam 6 bulan itu dapatnya 850. Nah, di dalam akreditasi asesor ketika bertanya itu kan seharusnya setiap bulan dikasih tuh mana satu mata kuliah 1 bulan itu berapa didapat ya, berapa didapat. Jadi ketika ditanya, ya Pak dosen mulai dari, karena huruf nama saya C, Christopher Masali kau. Saya berkata apa yang saya alami, bagaimana berapa ya, saya dapat 6 bulan sekali, kalau tidak, kalau belum ada uang ya 1 tahun sekali. Loh kok bisa begitu? Tetap kalah, tetap Pak. Walaupun teman-teman tidak menerima kan, masa terlalu jujur, itu saya harus ngomong apa? Memang dapatnya segitu. Dan itu memang tidak layak karena sebuah kampus harus tetap menyampaikan setiap bulan. Itu kan bicara tentang kesehatan finansial. Bukan cuma di kampus, di sekolah juga. Sekolah-sekolah yang masih baru yang memberi upah di bawah minimum, upah minimum itu kan tetap mendapat sorotan dan perhatian daripada akreditasi sekolah-sekolah ya. Jadi saya sampaikan itu. Walaupun ada yang tidak suka ya, jujur. Ketika juga saya meminta data saya lalu ini, gajinya mau dinaikkan itu tidak usah, biarin saja. Tidak apa-apa, yang lain itu loh minta dinaikkan, ditulis gajinya besar-besar. Tidak apa, biar saya itu saja.
satu hal yang kecil di mana kita menghidupi firman itu, supaya kita tidak terjebak dalam manipulasi data-data yang ada. Kalau mau memanipulasi, begitu banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa dapat menaikkan standar kita, tetapi itu bukan tujuan. Nah, siapa yang dapat melakukan itu ketika kita menghadapi hal-hal yang demikian? Iya, firman Tuhan yang menjaga ibu. Ya, ingat, nggak boleh nipu, dosa itu. Ingat, nggak boleh bohong, dosa itu. Itu firman. Ketika kita berusaha untuk menjaga kekudusan, bukan lalu kita jalan kita mulus dan rata. Ya, ada tantangan yang harus kita hadapi. Ketika mau marah, jangan marah. Ingat firman Tuhan, atau marah tapi jangan sampai matahari terbenam atau matahari terbit. Ya. Kalau matahari terbit kan biasanya marah ya, dengan suami atau dengan istri dong. Ya, sudah marah, sudah membelakangi juga mau sama tidur berhadap-hadapan lagi. Ya, tidak boleh sampai matahari terbenam. Harus sudah bisa menyelesaikan. Itu kan firman yang mengingatkan kita. Jadi Bapak Ibu dan saya, dengan apa kita mempertahankan kehidupan kita yang bercela, kehidupan kita yang bersih, dengan menjaganya seturut dengan firman Tuhan. Jadi siapapun kita pada pagi ini, saya percaya bahwa kita semua juga selalu diingatkan, kecuali kalau kita tidak mau mendengar. Akhirnya kita jalan sendiri, kita jalan sendiri-sendiri. Sekali aja kok, kecil aja kok. Tapi kita tetap menerima apa yang kita lakukan. Nah, berbicara tentang firman Tuhan ini kan tidak serta-merta bisa kita lakukan ya, kalau kita tidak melatih. Nah, kita harus melatih dari anak-anak sejak kita anak-anak mencintai firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan itu. Ketika saya kecil pun juga saya disuruh terus membaca firman Tuhan. Jadi berbagai tokoh-tokoh Alkitab sudah saya ketahui ketika saya masih kecil. Saya sudah mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu pada waktu itu. Sudah menghafalnya, mengingatnya dengan baik. Jadi Bapak harus terus mendorongnya anak-anaknya untuk membaca, mendengarkan firman. Karena firman itu akan menjadi bekal. Kalau istri, suami juga tidak mau baca atau orang tua, maka kita juga dorong. Kalau orang tua mungkin mata sudah tidak kelihatan, maka anak-anak tolong membacakannya dengan bersuara supaya orang tua bisa mendengarkan apa yang sedang kita baca itu, firman Tuhan. Jadi jangan baca sendiri. Benar seperti waktu kesaksiannya Pak Kris ya, waktu di ibadah keluarga baca, kalau sendiri itu akhirnya kok kasihan, Mae tidak ikut mendengarkan ya. Hanya bilang suruh baca tapi akhirnya tidak baca. Ya harus baca, membacakannya. Bu Sunar juga membacakannya. Pak Wandi di rumah juga membacakannya bersama-sama dengan istri, supaya sama-sama mendengarkan tentang firman Tuhan. Kalau kita membaca lalu kita biarkan orang tua kita, ya kita tidak menjadi anak yang baik, karena kita tahu bahwa orang tua kita mungkin tidak bisa melihat lagi atau tidak bisa membaca, maka kita harus membacakan firman Tuhan. Apalagi anak-anak kita. Nah di sini saya katakan bahwa ibadah itu seharusnya memang ibadah lintas generasi. Ada anak-anak yang setia ini kan maksudnya nih, yang lagi duduk terus setiap minggu mendengarkan firman Tuhan. Dulu ada Mbak Ame sudah besar, dia lari tinggalkan mamanya. Dan anak-anak Bapak Ibu yang lainnya punya anak. Betul atau tidak? Ya kan? Ada sedikit kecil digendong. Betul atau tidak? Ketika Bapak Ibu ikut ibadah, anak memang di samping. Tapi anak kemudian main handphone. Bapak Ibu sedang menyelamatkan atau membinasakannya? Membinasakannya. Biar nggak nangis Pak, biar nggak ribut. Lebih baik dia ribut
lebih baik dia menangis daripada dia tidak perhatian kepada firman Tuhan. Biarkan sekarang dia menangis daripada besok-besok ibu bapak yang menangis. Ada yang menangis sampai meninggal anaknya kalau diambil handphonenya? Tidak ada ya, tidak sampai meninggal kan? Biarkan dia menangis, harus berani diajarkan sejak ini. Karena kalau bapak ibu ajak mereka ke gereja juga tapi membiarkan mereka bermain handphone, bermain game, bapak ibu yang mendengarkannya, anak-anak tidak mendengarkannya, bapak ibu sudah mengajarkan hal yang salah dan keliru. Semalam saya ingat ke Mas Kelvin, Mas Kelvin sudah ada datang. Mas Kelvin datang bukan karena nilai, karena kita lagi berbicara tentang pengajar sesat, nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Kalau Bapak ajarkan, oh ya Mas Kelvin datang baru Bapak kasih nilai, berarti Bapak sedang mengajarkan hal yang sesat kepada Mas Kelvin. Mas Kelvin datanglah, perkara nilai itu gampang, tapi datang cari Tuhan, utamakan Tuhan. Ibu Eva nanti tinggal Bapak telepon saja. Tapi yang paling penting kesadaran itu. Saya tidak mau mengajarkan datang baru dapat nilai agama, itu tidak benar. Demikian juga Bapak Ibu juga harus saat ini memulai menjaga anak-anaknya dengan apa? Memberikan kesempatan mereka juga untuk ibadah. Tidak mau ya harus diingat. Ya, ibadah keluarga juga, mau saya bilang duduk dari anak, bapak kalau bapak ada, bapak bisa duduk, mama, mbak, semua, supaya baca bergiliran Alkitabnya. Itu baru ibadah keluarga. Ya, tidak cuma bapak saja yang di depan, baru mama di belakang, bulat-bulat sambal, di belakang masak. Tidak boleh itu. Ini ibadah keluarga semua harus ada. Semua harus ada. Makanya kalau awal itu ketika ibadah sebelum mana keluarganya, kita ibadah untuk keluarga. Kalau keluarga tidak ada, kita tidak akan ibadah. Karena kita datang beribadah untuk keluarga. Penjagaan Bapak Ibu dan saya itu terbatas, tapi penjagaan Tuhan selama-lamanya, yaitu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, dorong mereka terus. Jadi sekolah minggu, persekutuan remaja bukan pengganti ibadah pada hari Minggu. Jangan rebut kesempatan mereka untuk beribadah. Kalau mereka mau datang, ajak. Sampaikan. Kalau mereka masih tidur, bangunkan. Ajaklah. Mulai diajari untuk mereka bersama-sama beribadah. Coba Bapak Ibu ke gereja lain melihat tuh indah ya, suami istri anak-anak ada duduk beribadah. Aku juga pengen begitu. Tapi Bapak ini tidak mau mulai melatihnya supaya mereka nanti terbiasa untuk beribadah dan mencintai Tuhan. Ayat 23 dikatakan karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita ini dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itu dikatakan bisa rusak. Ya, benih yang fana itu adalah ketika kita dilahirkan sebagai manusia. Artinya benih jasmani, ya, benih biologis yang bisa rusak, bisa hancur. Ketika nanti kita kembali kepada Sang Pencipta, kita akan selesai sudah. Tapi kita tidak dilahirkan dari benih yang fana itu, tapi benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. King James bilang dilahirkan lagi bukan dari benih yang bisa rusak atau busuk, tetapi dari benih yang tidak bisa rusak atau busuk oleh firman Allah yang hidup, ada dan ada selama-lamanya. Terjemahan RSP juga mengatakan kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang bisa binasa atau mati, tetapi dari benih yang tidak bisa binasa atau mati melalui firman yang hidup dan kekal dari Allah. Jadi Bapak Ibu dan saya ini memang kita adalah manusia yang fana, tapi kita berasal dari benih yang tidak fana tersebut. Oleh karena keyakinan, kepercayaan kita kepada Kristus. Ada dua pandangan memang mengapa di sini Petrus tiba-tiba berbicara tentang kelahiran baru. Ketika dia berbicara dari atas tentang kekudusan hidup dan persaudaraan, tiba-tiba dia masuk di ayatnya yang ke-23 ada berbicara tentang kelahiran yang baru. Yang pertama, kelahiran baru ini dijadikan suatu alasan
lahir baru, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, lalu mengapa kita harus hidup kudus? Karena kita sudah menyerahkan diri kita. Yang kedua, di dalam pulpit komentari menghubungkan bukan dengan pengudusan tetapi dengan kasih persaudaraan. Itu sudah kita bahas yang dibicarakan dalam ayatnya yang ke-22. Jadi berbicara juga tentang kasih persaudaraan. Mengapa kita harus lahir baru? Karena dengan demikian Bapak, Ibu, dan saya punya saudara-saudara rohani. Jadi walaupun kita jalan kemana saja, jumpa dengan orang Nasrani, orang Kristen, maka dialah saudara kita di dalam Tuhan. Jadi ini adalah persaudaraan yang rukun, yang saling menolong satu dengan yang lain. Di dalam pulpit juga disampaikan ini merupakan argumentasi yang tertinggi untuk kasih persaudaraan. Anak-anak dari satu Bapa, semuanya adalah saudara. Mereka harus mengasihi sebagai saudara. Jadi dalam keluarga rohani, Jadi kita ini keluarga rohani. Keluarga rohani gereja Kristen kalau Kudus Boro, supaya kita saling mengasihi. Kita punya satu Bapa, yaitu Allah Bapa di surga, Kristus Tuhan, dan ada Roh Kudus Tunggal yang kita puji, kita sembah, kita satu di dalam tali ikatan persaudaraan yang kudus itu. Jadi saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi. Yang kedua, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Yang tadi saya jelaskan ya Bapak, beberapa penafsir mengatakan benih yang fana, benih yang bisa rusak, menuju pada benih sperma yang membuat kita mempunyai kehidupan secara jasmani. Dan saya sampaikan kita lahir dari benih biologis. Nah, itu benih yang fana, yang bisa hancur, yang bisa rusak. Tetapi ada benih yang tidak fana atau firman Allah itu sendiri. Artinya benih yang tidak fana, benih yang tidak bisa rusak, busuk, dan mati. Banyak penafsir yang menghubungkan ini bagian dan menganggap bahwa benih yang tidak fana ini menunjuk pada firman Allah. Jadi benih yang tidak fana ini menunjuk pada firman Allah yang Bapak, Ibu, dan saya membaca dan merenungkan setiap waktu. Tetapi ada juga penafsir yang menentangnya. Jadi kalau kita yang tadi sejak awal sudah kita pegang bahwa benih yang tidak fana itu adalah firman Allah itu sendiri. Tapi ada yang menentang. Banyak juga yang menentang bahwa benih yang tidak fana itu bukan menunjukkan pada firman Allah, tetapi pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang melahir barukan. Ada juga yang menganggap benih yang tidak fana itu sebagai Roh Kudus itu sendiri. Tetapi dalam konteks ini Petrus tidak berbicara tentang Roh Kudus, tapi benih yang tidak fana itu adalah firman Allah itu sendiri. Nah, walaupun ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dan Yakobus 1 ayat 18, kelahiran baru terjadi melalui firman. Karena yang dimaksud adalah kelahiran baru dalam arti yang luas, mencakup iman dan juga pertobatan. Jadi tidak hanya mencakup tentang hidup baru oleh Roh Kudus, ya, pembaharuan oleh Roh Kudus, tapi mencakup lebih luas lagi. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22 yang minggu lalu kita bacakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran ini saya garis bawahi, kebenaran itu pasti berbicara tentang firman. Tidak ada ketaatan kita kepada kebenaran-kebenaran yang lain. Kebenaran-kebenaran yang lain di dunia ini semu. Kebenaran yang mutlak dan kekal itu hanya firman Allah. Dan kita sudah menyucikan diri kita oleh ketaatan kita kepada kebenaran, yaitu kebenaran firman Allah. Dalam Yakobus 1 ayat 18 juga atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Ibu dan saya dijadikan oleh firman kebenaran. Jadi dengan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus kehidupan Bapak, Ibu, dan saya dari jurang maut, sehingga kita tahu bahwa kita sudah mengalami keselamatan atau mendapatkan keselamatan yang kekal tersebut. Kemudian yang C, firman Allah yang hidup dan yang kekal. Calvin bilang, tetapi karena konstruksi atau susunan dari teks Yunaninya meragukan
kita bisa membacakan firman yang hidup dari Allah atau firman dari Allah yang hidup. Walaupun tadi dikatakan dalam terjemahan Indonesia firman Allah yang hidup dan yang kekal, tapi dalam terjemahan yang Calvin maksudkan ada firman dari Allah yang hidup. Ya, ada bedanya ya. Jadi firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi tapi di sini dia katakan firman dari Allah yang hidup. Dengan kata lain, hidup bisa menuju pada firman atau kepada Allah. Jadi kata hidup menuju kepada Allah, bukan kepada firman. Itu menurut Calvin, karena tafsirannya ya. Itu menurut Calvin. Firman itu bisa menuju kepada Allah, bukan kepada hidup bisa menuju kepada Allah, bukan kepada firman. Jadi firman Allah yang hidup, Allah yang hidup. Hidup itu menuju kepada Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Dan firman yang dia ucapkan juga firman yang hidup, firman yang kekal. Jadi bisa kita melihat bahwa kita dilahirkan dari benih yang tidak fana itu adalah benih firman yang kekal yang keluar sendiri dari mulut Allah. Dan yang terakhir ayat 24 dan 25, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dan saya, ini hidup kita seperti tadi lagu tadi kan, bunga rumput yang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Tetapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya, yang tetap relevan sampai di tangan kita, menuntun kita di dalam kehidupan yang kudus atau menjaga kita di dalam kehidupan yang kudus, terus hidup di dalam kekudusan. Jadi begitu luar biasanya apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita semua untuk kita tetap hidup di dalam kekudusan. Dan untuk hidup di dalam kekudusan, Bapak Ibu dan saya dijaga dan dilindungi oleh firman kebenaran yang kekal itu. Sehingga sepanjang jalan kita akan menghadapi banyak hal, tantangan, tapi bagaimana kita tetap ada di jalur Tuhan. Makanya saya katakan bahwa firman dihidupi melalui setiap pengalaman kita masing-masing ya. Tadi saya ceritakan 2 pengalaman saya saja, begitu banyak pengalaman yang lainnya di mana kita dituntut untuk tetap berbeda dengan cara hidup orang-orang dunia. Firman Tuhanlah yang menjaga kita. Nah, yang kita baca dan nats pembimbing tadi itu kutipan dari Yesaya ya. Jadi Petrus mengutip dari Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8. Ada suara yang berkata, "Berserulah, jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semarangnya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Ayat 24 juga, yang kedua ayat 24 juga menunjukkan bahwa manusia dan segala kemuliaannya merupakan sesuatu yang fana dan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau kita cuma sebagai manusia media yang fana ini tidak ada apa-apanya, maka takut akan Tuhan, menghormati Tuhan itu menjadi hal yang paling utama. Agar apa? Agar kita tidak dengan hembusan nafasnya kita terlempar atau hangus atau hancur oleh karena setiap perbuatan-perbuatan kita yang bercela. Tadi di Mazmur 1 ya, sudah dikatakan tipu daya, dusta, ya, kesombongan, muka seram, ya, itu semua dikilas oleh Tuhan. Oleh karena apa? Tidak menjaga kekudusan, hidup kudus di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 49 ayat 12 sampai 14 berkata, "Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka.
tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajar orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Ayub 14 ayat 1 dan 2 juga mengingatkan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Mazmur 103 ayat 15 dan 16 mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Artinya hilang dalam sejarah. Yakobus 1 ayat 10, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Semua yang fana di dunia ini akan hilang lenyap seperti bunga rumput. Firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Pilih yang fana atau pilih yang kekal. Yang fana menjaga kita hanya seumur kita saja, yaitu harta, kedudukan, keluarga. Itu hanya menjaga kita seumur kita saja. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya, menjaga Bapak, Ibu, dan juga saya sampai ketika kita ada di hadirat Allah, di dalam kehidupan bersama-sama dengan Allah yang kekal. Mazmur 90 ayat 9 sampai 12, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Siapa yang 70 tahun sudah sekarang? Mbak Soina, siapa lagi? Mbak Bu ini? Mbak Bu ini, siapa lagi? Mbak Wandi sudah lebih. Bu Farsi belum ya? Pak Wakijan? Belum ya? Bu Salmi belum ya? 70? Belum ya? 70. Bu Sub juga sudah 70. Oh, 69 kurang 1. Pak Sini pasti belum. Masih belum. Sindrom itu. Ya, 70. Jadi hidupnya cuma 70 tahun. Jika kami kuat, jika kita kuat 80 tahun, jika kuat itu sampai 80 tahun. Itu makanya firman Tuhan bilang Tuhan gendong kita ya. Dan kebanggaannya adalah, kebanggaan tidak ada itu. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi begitu banyak anak-anak yang kemudian ngomel, susah-susahnya aja tua ini. Ngomong gitu ya, tunggu ya kau juga nanti akan jadi tua. Jadi walaupun sudah tua itu orang tua kita ya, dirawat, dikasih kasih. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi artinya kita disuruh jaga langkah kita ini, karena kita ini fana. Kapan saja kita bisa lenyap. Tidak tunggu 70 tahun sampai 80 tahun, tidak tunggu. Kalau waktunya sudah keluar, undian di atas keluar, ya harus pulang, ada Bapa di surga. Jadi tidak tunggu sampai usia 70, sampai usia 80 tahun. Itu adalah anugerah. Jadi orang-orang yang sudah di atas 60 atau 70 itu anugerah itu. Jadi jangan malas datang ibadah. Jangan malas berdoa lagi. Jangan malas baca firman Tuhan. Karena undian segera akan turun. Jadi usia 70-80 tahun, ya waktunya itu. Tidak ada lagi yang dicari karena semua fana. Waktunya adalah cari Tuhan. Cari Tuhan. Tapi bukan saya anjurkan sudah tunggu tua dulu baru cari Tuhan, ya tidak ya. Masih muda ini harus cari Tuhan selama masih kuat. Kalau sudah bergeraknya susah, aku mau WL, sudah susah. Gimana mau WL sudah semua kesediaan bergerak bergoyang, kan tidak bisa. Masih muda itulah WL singer main musik. Kalau sudah tua jadi berdoa
doa syafaat yang betul berdoa bagi gereja dan anak-anak cucu serta pekerjaan Tuhan. Wah, itu luar biasa tuh. Jangan salah ya orang tua kalau berdoa luar biasa. Terjemahan hurufiahnya ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dan inilah firman yang diberitakan sebagai kabar baik kepadamu. Jadi Injil atau firman Tuhan dikatakan tetap untuk selama-lamanya, tidak akan pernah menjadi usang atau ketinggalan zaman atau dihapus dan diganti oleh sesuatu yang lain seperti yang diajarkan oleh agama-agama lain. Tidak, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Indonesia ini hanya terjemahannya aja yang diganti. Sekarang ada terjemahan yang baru TB2, itu kita belum beli. TB2 itu nanti ada beda lagi. Kalau Bapak Ibu nanti Alkitabnya sudah rusak pas beli ya, semua yang keluar itu sudah terjemahan baru yang kedua. Jadi itu sudah berbeda dengan yang kita pegang sekarang. Kemudian bandingkan dengan Yudas ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dalam New American Standard Bible, untuk iman yang telah diberikan sekali dan selama-lamanya kepada orang-orang kudus. Jadi pakai bahasa Hapax yang artinya once, satu kali, satu kali saja. Jadi Bapak Ibu dan saya hanya menerima satu kali iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus, selama-lamanya cuma satu kali, tidak akan terulang untuk kedua kali. Bagian akhir dari Yudas 3 ayat 3 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan terhadap Injil, tidak akan ada Injil kedua atau Injil yang lain dari Tuhan, tidak ada. Memang bisa ada Injil lain atau berbeda, tetapi itu pasti bukan dari Tuhan. Bisa jadi dari manusia atau yang ditunggangi oleh setan. Ada dua teks yang menunjukkan akan hal tersebut. 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, dan atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Mesias palsu, pengajar-pengajar sesat, dan kalau kita singgung, inilah mereka yang datang membawa Injil yang lain yang dapat menyesatkan. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berbalik dan mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Dikatakan ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi firman Tuhan sudah ditentukan, sudah disampaikan, itu akan kekal dan tidak ada lagi Injil atau firman yang lain. Bahkan kalau itu malaikat atau rasul atau hamba Tuhan yang lain yang memberitakan Injil yang lain, yang tidak berbicara tentang kelahiran, kesengsaraan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga, maka itu adalah Injil yang lain yang dapat menyesatkan. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi di dalam ibadah Bapak juga saya sampaikan, kalau kita sudah sering mendengarkan Injil kebenaran yang kemudian ada yang datang dan menyampaikan pengajaran yang lain, Injil yang lain, kita akan ini tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman yang saya baca, yang saya pelajari, tidak sesuai. Ini dia lagi mengajarkan hal yang tidak benar. Kita akan bisa tahu dan akan bisa menolak setiap pemberitaan Injil yang lain tersebut. Karena itu cintai firman, supaya firman juga akan
hidup di dalam kita dan terus menjaga langkah kita. Ketika kita menyimpang ke kiri ke kanan, dia akan ingatkan. Ketika ada ajaran yang tidak benar, dia akan juga mengingatkan. File-file kita yang kita pernah dengar itu akan keluar. Ini tidak benar dan ini sesat. Pengajaran seperti ini tidak benar. Ini tidak memberikan saya pertumbuhan rohani, tapi justru menyesatkan saya di dalam kehidupan saya. Kalau kita lihat media sosial kan banyak sekali ada pengajar-pengajar bahkan yang terbaru ini katanya pendeta dari Korea atau Korea Selatan yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan berita Injil. Jadi adalah suatu yang mustahil kalau kitab suci kita yang sekarang ini dianggap kitab suci tidak berlaku lagi, lalu menggantinya dengan yang lain, ya tidak mungkin, mustahil itu. Dan saya katakan dia relevan, kekal untuk selama-lamanya, tidak akan pernah tergantikan oleh kitab yang lain. Calvin bilang sang Nabi Yesaya tidak menunjukkan apa firman Allah itu sendiri, tapi apa yang harus kita pikirkan tentang firman Allah itu. Karena manusia adalah kesia-siaan dalam dirinya sendiri, maka ia harus mencari kehidupan di tempat lain. Karena itu Petrus menunjukkan kuasa dan kemujarabaan firman Allah menurut otoritas sang Nabi, sehingga itu bisa memberikan kepada kita apa yang nyata, padat dan kekal. Karena inilah yang ada dalam pemikiran sang Nabi Yesaya, bahwa tidak ada hidup yang kekal atau permanen kecuali di dalam Allah, kecuali di dalam Kristus, dan bahwa inilah yang diberikan kepada kita oleh firman. Jadi tidak ada sesuatu yang kekal di luar Tuhan, hanya ada di dalam Tuhan. Bapak, Ibu dan saya sudah dilahirkan di dalam firman yang kekal itu. Tubuh kita memang fana, tetapi roh kita, jiwa kita yang ada ini miliknya Tuhan, itu kekal adanya. Jadi jangan kejar yang fana ini, tetapi kejarlah yang tidak fana, yang berbicara tentang kehidupan yang kekal. Karena itu yang terakhir, rajinlah membaca dan belajar firman Tuhan, agar Bapak, Ibu dan saya tetap dijaga untuk hidup di dalam kekudusan. Calvin bilang bahwa ini merupakan suatu pujian terhadap khotbah atau pemberitaan firman, karena Petrus menyatakan bahwa itu bisa memberikan hidup. Memang hanya Allah yang mempertobatkan manusia, tetapi ia menggunakan pemberitaan firman yang dilakukan oleh manusia. Jadi selain firman itu menjaga kita, melindungi kita, dan tetap kita ada dalam kekudusan kehidupan kita juga dapat memberitakan firman itu dari pengalaman-pengalaman iman Bapak Ibu masing-masing, sehingga semua orang yang mendengarkannya lalu menjadi percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Hamba yang menderita itu sudah melakukan tugasnya. Sekarang giliran kita yang melanjutkan tugas itu, yaitu untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Janganlah kita menjadi pelaku-pelaku yang menyalibkan Dia sampai 2-3 kali. Oleh karena kehidupan kita yang fana ini, yang sudah fana, kita justru mempermalukan Tuhan dengan setiap kekejian, kecelaan, dan kehinaan yang kita terus hidupi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berkomitmen dan menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, berkomitmen untuk hidup baru, berjanji kepada Tuhan, tidak mau lagi menoleh ke belakang dan hidup di dalam kehidupan yang lama, maka minta Tuhan untuk terus menuntun, membimbing, mengarahkan, menjaga setiap langkah kaki kita. Kita tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Saya, Ibu hari ini sebagai rohaniawan tidak bisa berjalan sendiri. Begitu banyak hal-hal yang dapat menjatuhkan kami sebagai pelayannya. Begitu juga Bapak Ibu. Begitu banyak hal yang bisa menjatuhkan Bapak Ibu di dalam mengikut Tuhan. Karena itu, tetap teruslah berjaga-jaga dan berwaspada. Dengan cara apa? Dengan cara cinta firman, baca dan renungkan. Jangan sendiri, ajak anak-anak, ajak suami, ajak istri, ajaklah orang tua atau keluarga yang ada
di dalam rumah. Ingatlah kisah Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham itu dikatakan seluruh yang ada di dalam rumahnya, budak-budak yang dia beli, orang-orang yang dia menang dari perang itu semua menjadi percaya kepada Allah. Karena kehidupan Abraham yang hidup di dalam firman dan tetap terus menjaga kekudusan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita semua di dalam menjalani minggu sengsara yang sebentar lagi berakhir, kita tetap dapat dimampukan untuk menjaga hidup kita di dalam kekudusannya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepada Allah untuk kembali firman Tuhan yang dibentangkan di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, sejak minggu pertama bulan Maret hingga minggu keempat ini Tuhan terus mengingatkan kami agar kami menjaga kehidupan kami tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan bukan berarti kami telah pergi dari dunia ini, tidak, tetapi kami harus berbeda dari cara hidup orang-orang dunia. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami terus menjadi saksi-Mu di mana saja nantinya kami berada. Lebih daripada itu, biarkanlah kami memulainya dari rumah tangga kami masing-masing. Kiranya kami terus mengajarkan kepada istri, suami, anak-anak untuk mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya dan hidup di dalam kebenaran-kebenarannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, materaikan firman-Mu di dalam hati setiap jemaat-Mu yang duduk dan mendengarkannya pada pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, bagilah kita yang mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Celakalah kita sebagai umat manusia sia-sia di hadapan Tuhan kalau kita tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu kita harus menjaga, memelihara menurut firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam waktunya kita akan mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kami undang untuk berdiri. Mengucapkan terima kasih dengan bahasa Indonesia kita ucapkan bersama-sama. Bersama dengan umat Allah di segala tempat, mari kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dibanding daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya ada firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Amin. Dalam firman Tuhan ini boleh membawa kita belajar memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan ini, kita akan memuji nama Tuhan, mempersembahkan yang terbaik oleh Tuhan. Kata kolektor bisa diedarkan oleh
Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepada Allah untuk setiap kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami sepanjang minggu-minggu yang sudah kami lalui. Jikalau pada minggu tanggal 26 ini kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami hidup sekali ini lagi Tuhan. Pada hari ini kiranya boleh hidup bermakna dan terus boleh menjadi saksi Kristus di mana saja kami berada. Terima kasih juga sudah menuntun langkah kaki kami untuk sampai ke rumah-Mu yang kudus, untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Hari di mana yang Tuhan telah kuduskan untuk kami sebagai umat yang percaya datang memuji dan menyembah. Kiranya Tuhan Yesus kami boleh tetap ada di dalam hadirat-Nya Allah, menghormati Allah di dalam kekudusan Allah melalui setiap rentetan peristiwa ibadah ini Tuhan. Kiranya kami boleh terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang juga sudah kami rasakan melalui berkat jasmani, melalui pekerjaan, melalui makan dan minum dan lain sebagainya Tuhan. Semuanya itu adalah bentuk kebesaran Tuhan yang boleh mencukupkan semua kebutuhan kehidupan kami, sehingga tidak sedikit pun membuat kami sebagai orang yang percaya ini khawatir akan kehidupan kami yang fana ini, karena Tuhan akan pelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib melalui setiap pekerjaan usaha, kegiatan-kegiatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami menyerahkan semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di GKK Boro, terus menolong hamba-Mu dalam pertumbuhan perkembangan iman. Kami boleh bersama-sama juga bersinergi, bergandengan tangan untuk boleh dapat menciptakan generasi-generasi yang takut Tuhan, bersinergi, bergandengan tangan untuk bersatu hati, boleh dapat melayani Engkau Tuhan dengan seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami semua. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Kiranya kami sebagai orang tua bertanggung jawab atas iman mereka Tuhan. Tumbuh kembang iman mereka, pemahaman mereka tentang Allah. Kiranya terus Tuhan menolong kami untuk mengajarkan kepada anak-anak kami hari demi hari, pagi, siang, dan malam, saat kami duduk, saat kami makan, saat kami berbaring, saat kami berjalan, saat kami berdiri, di mana saja Tuhan kami menjadi orang tua yang terus mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran-Mu kepada generasi-generasi kami, kepada anak-anak kami ini Tuhan. Karena nantinya mereka akan melanjutkan gereja ini Tuhan dalam setiap kehidupannya yang akan terjadi di dusun gunung desa Boro ini Tuhan. Kiranya gereja Kristen Kalam Kudus juga akan terus ada di tengah-tengah masyarakat Tuhan, menjadi pembawa berita kebenaran Injil, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa terang Tuhan, sehingga semua orang boleh melihat cahaya kemuliaan Tuhan melalui setiap anak-anak-Mu yang ada di sini dan yang terus memberitakan Engkau kepada setiap keluarga, saudara maupun keluarga yang dijumpai. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk terus boleh menjadi saksi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan setiap pekerjaan jemaat-Mu yang telah Tuhan percayakan apapun itu bentuknya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, karena dengan melalui pekerjaan yang ada ini, hamba-hamba-Mu ini boleh tercukupi setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada, untuk makan minum, untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak kuliah, dan untuk segala kebutuhan-kebutuhan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh mencukupkan setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang juga boleh berjumpa dengan hari berbahagianya Tuhan, hari ulang tahun, pernikahan, ataupun hari ulang tahun dan bertambahnya usia. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada ini Tuhan. Kami menyerahkan Pak Kris, kami menyerahkan Ibu Winarsi yang juga bertambah usia. Kami juga menyerahkan anak Kensi bertambah usia di hari ulang tahun di bulan Maret ini Tuhan, dan semua yang berulang tahun di bulan Maret kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka juga terus mencintai Tuhan dan firman-Nya, dan iman mereka juga terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, seturut dengan kebenaran-kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami menyerahkan
Gereja Kalang Kudus Wilayah Blitar, BPL, pengurus lengkapnya, Tuhan memberkati Pak Buyung dan setiap seksi-seksi pelayanan yang ada. Tuhan merapi, berikan kesatuan hati kepada kami untuk juga bersinergi, bergandengan tangan, menciptakan generasi-generasi yang takut Tuhan dan terus memberitakan Injil di wilayah Blitar ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa dimenangkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, untuk semua Kalang Kudus dari Sabang sampai Merauke, untuk semua sekolah-sekolah Kristen dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pakai mereka untuk terus juga boleh menciptakan generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang takut Tuhan, generasi-generasi yang akan membawa perubahan, generasi-generasi yang akan membawa dampak, bahkan generasi-generasi yang akan memberitakan kebenaran Tuhan kepada semua orang yang mereka jumpai. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Pagi ini juga kami mau bersyukur untuk ibadah yang sudah berjalan dari awal pertengahan hingga pada akhir ini Tuhan. Kami bersyukur kiranya semua pujian, syukur dan persembahan yang kami berikan Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Baik persembahan hati kami, persembahan uang kami yang ada, kuduskan semuanya Tuhan. Kiranya berkenan untuk dipergunakan oleh Allah di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap pengurus yang ada, mengelolanya, Tuhan memberikan pengurus kesatuan hati, Tuhan menolong setiap pengurus untuk boleh dapat menjalankan tugasnya di dalam takut dan ketaatan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur dan menyerahkan semua permohonan doa-doa kami Tuhan. Bahkan nantinya ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Dan apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari atau minggu nanti, kiranya Tuhan juga selalu menaungi kami dan membuat semuanya berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dalam pada saat hari ini kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk kami berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan doksologi, puji Allah Bapa Putra, doa berkat untuk hamba-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke dalam tugas, aktivitas, dalam setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Dan mari jadilah pelaku firman Tuhan dan teruslah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai.